kali ini kita akan membahas tentang watak pasangan, ya. Dan supaya lebih mudah, kita akan lihat slide-nya seperti biasa, ya. Baik, ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Yes, mengenal watak belahan jiwaku, soulmate. Ya, mungkin sering ya sahabat-sahabat mendengarkan saya suka ngomong soulmate. Soulmate ini adalah belahan jiwa. Ya, jadi kalau arti soulmate itu sendiri yaitu adalah belahan jiwa. Apa sih itu? Adalah seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, jadi soulmate itu adalah belahan jiwa, seseorang yang dapat melengkapi dan membuat pasangan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inilah soulmate. Ya, jadi melengkapi. Jadi kalau misalnya dia ada irisan kayak gini tuh berarti sisinya nggak sama. Ya, dan ini kita lihat lagi, mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Ya, ini untuk apa aja sih? Nah, ini untuk pasangan, untuk juga kemudian ya mitra kerja. Jadi mitra kerja dan pasangan hidup yang serasi biasanya mempunyai watak yang berbeda bahkan bertolak belakang. Jadi kalau ibarat merangkai puzzle, kan puzzle ini kan harus beda nih sisi-sisinya kan. Puzzle ini dengan ini beda ya, dengan ini beda. Sehingga apa? Sehingga ya dengan perbedaan ini bisa terangkai dan saling melengkapi ya. Karena tadi arti soulmate adalah saling melengkapi. Ya, baik, sekarang kita lihat lagi. Nah, kan seandainya saling melengkapi kan jadi bagus kan? Kemudian dia rapat ya, ikatannya erat, rapat ya, tidak mudah goyah kan gitu. Makanya harus beda ya. Namun memang kadang-kadang perbedaan itu kalau kita tidak belajar ya, kita nanti nggak paham. Ya, kalau kita nggak paham, tambah nggak sadar. Akhirnya kita ya marah pada diri sendiri, pada pasangan. Karena apa? Karena rasanya kok beda ya kita. Padahal memang perbedaan itulah yang nanti membuat kita menjadi tambah kangen, tambah rindu, tambah saling mencari dan saling melengkapi ya kayak gini. Namun tentu ini kan puzzle sangat simple ya. Sehingga kadang-kadang kita pakai feeling aja sudah bisa gitu. Tapi rumah tangga itu ibarat puzzle yang sangat besar banget. Makanya dalam merangkai itu perlu ada guidance, perlu ada petunjuk. Ya, tentu kita buat keluarga muslim petunjuk pertama yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian ya petunjuk berikutnya adalah Al-Hadis ya. Petunjuk berikutnya apa? Kesepakatan para ulama. Termasuk juga para ilmuwan karena ilmuwan meriset sesuatu hal yang sesungguhnya ya sesuatu yang sangat sunatullah dan diobservasi diriset oleh para ilmuwan ya. Baik, watak. Watak itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, watak ini sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat dan dasarnya. Nah, ini watak ya artinya di dalam KBBI ya. Nah, kemudian kalau di Al-Isra ya di Quran di surat Al-Isra 84, Bismillahirrahmanirrahim, qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, ya. Nah, jadi dari sini saja ya jelas sekali Allah berfirman bahwa setiap manusia itu sesuai pembawaan. Berarti ada sesuatu yang memang Allah desain di setiap manusia itu. Yang dari kalau bahasa biasanya gitu, bahasa populernya dari sononya emang begitu gitu. Ya, nah ini. Waktu kita membahas watak anak kan juga ya Bu Isa jelaskan tentang Al-Isra 84. Kenapa? Karena watak memang dibawa sejak dari dalam rahim seorang ibu. Makanya kalau buat kita nih yang sudah lama lah ya belajar watak, kemudian sudah mulai bisa melihat ciri-ciri ya, bayi lahir aja udah beberapa hari bayi itu kita langsung bisa nih wataknya mengarah ke sini nih ya. Nah itu karena sesuai pembawaannya masing-masing ya. Baik, dan setiap orang itu unik memang ya. Kita semua dilahirkan dengan ciri khas sendiri ya, bagaikan jenis batu, dan jenis batu itu tidak berubah tapi bentuk batu yang bisa berubah. Ya, jenis batu ini kan memang sudah memang dari sananya ya terjadi jenisnya kan kayak gitu ya. Tapi dari batu ini kan kita bisa rubah. Apakah mau bentuk cincin yang bisa bundar kah atau kotak kah? Ya, jadi bentuknya yang bisa dirubah. Ya, begitu juga watak. Oke, baik. Nah, watak dari abad 18 ya setelah ditemukan teori genetika. Jadi watak itu ternyata genetik diturunkan.
Lewat siapa ya? Tentu lewat orang tua kita ya. Jadi ada dari turunan ayah dan ada dari turunan ibu lewat kromosom ini. Ya, nah, ayah itu bukan melulu yang ada di wajahnya ayah, rambut dan sebagainya, atau informasi biologis ayah atau ibu, tapi ayah juga punya informasi biologis dari ayahnya lagi dan ayahnya lagi, dan akhirnya itulah yang kita sebut leluhur kita. Bahkan dikatakan ya, ada beberapa referensi mengatakan bahwa kromosom ini membawa informasi biologis dari orang tua kita ke atasnya sampai 7 ke atas, 7 leluhur. Jadi kalau ke atas kan leluhur ya. Kalau ke bawah kan baru turunan gitu, 7 turunan, jadi 7 leluhur kan gitu. Ya, nah ini. Kemudian di mana mereka terjadi kolaborasi ya, tentu setiap laki-laki dan perempuan punya namanya kromosom, dan kromosom seksnya pada perempuan itu ada disilakan XX dan laki-laki XY. Ya, waktu watak anak juga sudah Bu Isa jelaskan ya. Nah ini kayak gini ya. Ini bentuknya kenapa disebut X ya? Karena bentuknya kayak gini, kayak X. Yang Y ya sebetulnya nggak Y banget sih, cuman ya kita sebut aja Y gitu, kata para ilmuwan pada saat itu, penetapan internasionalnya. Dan di dalamnya itu ada tali-tali kromatit, dan di dalamnya ini ada DNA ya. Dan dia membawa informasi biologis dari ayah kita dengan 7 leluhurnya ke atas. Kalau nanti kromosom dari ibu, dia membawa informasi biologis dari ibu dan 7 leluhurnya. Selain itu ya, membawa juga watak, membawa juga temperamen, membawa juga ya penyakit-penyakit genetik yang diturunkan. Nah ini lewat kromosom ya. Watak ini terbagi 3 besar. Ya, ada yang disebut watak introvert, ekstrovert, dan nanti kombinasi introvert ekstrovert separuh-separuh namanya ambivert. Ya, ini terbagi 3 besar dulu. Oke, nah ini sekarang kalau kita mau cek bagaimana saya yang masuk yang mana ya, yang introvert, ekstrovert atau ambivert. Ini ada cara gampang juga nih. Ya, caranya gimana Bu Isa? Nah ini coba ya kita lihat dulu. Nah, orang introvert itu lebih memilih ada di tempat sepi. Ya, jadi ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat semuanya kalau merasa aduh selama hidup lebih senang memilih di tempat sepi, itu kemungkinan besar ya watak Anda adalah yang jenis introvert. Ya, nah nanti kan introvert ini juga nanti terbagi-bagi ya. Nah, kemudian ya, apa sih ciri-ciri orang ekstrovert? Lebih semangat ketemu orang baru. Kalau ada di antara ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat semuanya ya dalam kehidupannya senantiasa lebih sering semangatnya ketemu orang baru, berarti Anda golongan yang watak ekstrovert. Nanti ekstrovert juga terbagi 2 lagi nanti. Ya. Terus ada lagi nih ya, kalau cirinya tergantung sikon. Kadang senang tempat sepi, kadang senang ketemu orang baru, kan gitu ya, ada yang gitu. Nah, itu disebutnya ambivert. Kombinasi introvert ekstrovert. Separuh-separuh juga itu. Kekuatan introvert separuh, kekuatan ekstrovert separuh, makanya disebut ambivert. Dan itu bukan kepribadian ganda, bukan, lain. Ini memang jenis kombinasi dari watak yang introvert ekstrovert. Dan ini juga nanti terbagi 2 ambivert ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya. Oke, apalagi nih jenis ya, ciri-ciri jenisnya introvert ya. Nah, lebih produktif di tempat tertutup. Siapa nih ya, teman-teman sahabat-sahabat nih ya, kalau di tempat tertutup artinya kerja sendiri gitu ya, lebih produktif, itu berarti Anda yang kategori introvert. Ya, nah, sudahlah senang di tempat yang lebih sepi, maksudnya dalam kehidupannya tuh lebih dominan, lebih senangnya ke tempat sepi dan lebih produktif di tempat tertutup. Ya, dalam ruangan kah atau kerja sendiri kah, di belakang layar dan sebagainya. Ya. Nah, itu introvert. Ekstrovert gimana ekstrovert? Ekstrovert lebih produktif di tempat terbuka. Jadi senang ketemu orang banyak dan lebih produktif kalau rame-rame gitu, kalau di tempat yang terbuka gitu. Itu ya ekstrovert, itu ciri-ciri dari orang yang wataknya ekstrovert. Ambivert gimana ambivert? Ya bisa keduanya. Kadang senang tempat tertutup bisa, tempat terbuka bisa gitu. Jadi dia dua-duanya, cuman ya kalau introvert itu lebih banget tertutup, produktif tempat tertutup. Dia stabil banget untuk tertutup. Dia nggak kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu. Ekstrovert juga gitu, nggak kadang-kadang bisa, kadang-kadang pokoknya ya gue mau di tempat terbuka gitu, atau banyak ketemu orang, itu ekstrovert. Tapi kalau ambivert ya dua-duanya bisa ya. Ada yang kayak gitu nggak? Yang merasa boleh tempat tertutup, ayo, tempat terbuka, ayo. Itu biasanya yang kategori ambivert. Oke? Ya, next kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat ada introvert, ada ekstrovert, dan ambivert itu kombinasi introvert ekstrovert ya. Namanya ambivert ya. Apa sih ciri-cirinya lagi ya? Nah, introvert itu terpulihkan energinya saat sendirian.
Siapa yang sering kayak gini? Dalam kehidupannya lebih lebih sering banget kalau sendiri itu energinya terpulihkan gitu. Ya, kalau emosi bisa move on dengan sendirian. Makanya kadang-kadang ada orang introvert lagi sedih, dia suka bilang biarkan aku sendiri. Kayak gitu. Nah, ekstrovert gimana ekstrovert? Terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Makanya kadang orang ekstrovert kalau lagi sedih, lagi sakit malah dia pergi keluar, pergi ke tempat ramai, pergi ketemu sama teman-temannya. Padahal dia lagi sakit, padahal dia lagi sedih, padahal dia lagi khawatir dan sebagainya. Itu ekstrovert, jelas banget. Ya. Ambivert bagaimana? Ambivert tergantung situasi dan kondisi. Nah, tergantung sikon lagi nih. Ya, nah ini ambivert. Bisa sendirian, bisa rame-rame, bisa tergantung. Saya lagi senang yang introvert atau ekstrovert. Rupanya ambivert boleh milih ya. Introvert apalagi lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat, apabila dalam keseharian selama ini lebih suka bekerja dan belajar sendiri, berarti Anda introvert. Ya. Kemudian kalau ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Itu ekstrovert. Kondisi pandemi ini, makanya anak-anak yang wataknya ekstrovert itu setengah mati banget belajar online sudah 9 bulan. Tapi anak introvert itu seneng banget. Ya. Kalau ambivert gimana ambivert? Nah, ya, bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ini ambivert ini. Ya. Dan ini jenis watak, it's okay, ya. Jadi sekali lagi perempuan atau ibu-ibu misalnya ya, mom yang ekstrovert itu makanya mulai gelisah dulu di rumah terusnya dulu gitu kan. Tapi mom yang introvert malah menikmati, bisa banyak yang dilakukan di rumah, itu yang introvert. Ambivert ya separuh-separuh, tergantung lagi capek apa enggak gitu ya. Nah itu ambivert. Okay. Next, introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara, ya itu introvert. Ya, jadi mikir dulu baru bicara. Nah, kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, langsung keluar, baru mikir langsung keluar, baru mikir langsung keluar, itu ekstrovert. Makanya ada istilahnya tuh blak-blakan kan istilahnya ya. Kalau introvert tuh lama dia ngomongnya, dia pikirin dulu baru keluar. Kadang udah keduluan orang ekstrovert ngomong, baru kata orang introvert, gue juga tadi mikir kayak gitu. Itu sering banget terjadi. Ambivert bagaimana? Bisa lebih banyak berpikir, bisa lebih banyak bicara juga. Ya, tergantung sekali lagi tergantung situasi kondisi ambivert ini ya. Terus apa lagi? Introvert cenderung lebih pendiam. Oh, jelas ya. Karena dia memang banyak berpikir sebelum mulai bicara kan. Ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos tadi, blak-blakan, ceplas-ceplos. Apa yang dipikirin langsung diomongin, apa yang dipikirin. Ya. Ambivert ya akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu ya. Ambivert ini banyak ininya ya, banyak dia harus lihat situasi kondisi, lihat keadaan gitu ya. Nah, inilah 3 jenis watak. Untuk memotivasi pasangan Anda, maka Anda perlu mengetahui kebutuhan emosional setiap watak. Apa tuh Bu Aisyah kebutuhan emosional? Nah, jadi kebutuhan emosional itu dipengaruhi oleh watak. Kenapa? Karena ada di otak kita tuh ada otak emosi kan. Tadi kan kita lihat ya, paritalis di sini nih kan itu ada jenis watak tuh. Nah, di bawah paritalis itu ada otak emosi, ada limbic system. Makanya kita perlu mengetahui kebutuhan emosional setiap watak supaya apa? Supaya kita bisa memotivasi pasangan. Ini kan sering banget yang tanya gini ya, Bu Isa nih kalau saya plekmatis, suami saya koleris, gimana dong saya bisa untuk memotivasi dia? Sebagai seorang yang koleris, kan kita kayaknya susah banget kan, koleris itu kan suka ngatur Bu Aisyah kan gitu ya. Nah ini kita belajar hari ini ya. Baik, sekarang plekmatis dulu. Plekmatis ya. Kalau kita punya pasangan plekmatis ya, plekmatis ini apa yang dia punya hasratnya apa? Memiliki kedamaian dalam kehidupan. Ini hasratnya. Makanya disingkat hasrat damai. Peace ya, damai. Pokoknya gue mau damai deh. Apa ciri khas daripada kebutuhan emosionalnya? 1, ya, kebutuhan emosional watak plekmatis. 1, kedamaian. Kembali lagi damai. Ya. Kepribadian plekmatis menginginkan kedamaian dan tidak banyak tekanan. Itu plekmatis asli kebutuhan emosionalnya. Oke. Terus apa lagi? Jadikanlah sesuatu itu kedengarannya mudah dan tunjukkanlah bahwa Anda siap membantu. Itu plekmatis. Ya. Pokoknya kalau kita punya pasangan plekmatis atau anak plekmatis, harus ngomongnya bahwa itu gampang kok. Ya, dan nanti saya bantu gitu. Ya. Itu kalau orang plekmatis dapat support kayak gitu itu langsung seneng gitu. Ya, karena kita orang plekmatis ya termasuk Bu Isa nih plekmatis itu malas banget yang susah-susah, malas. Ya. Nah, oke, sekarang apa lagi? Kebutuhan emosionalnya. 1, bujukan lembut akan membuahkan hasil. Kalau punya pasangan plekmatis, punya anak plekmatis, makin kita kerasin, makin kayak batu.
Ya, memang dia nggak bantah, tapi kaku badannya, nggak bisa jalan, nggak bisa. Punya suami plekmatis, ya. Kadang-kadang kan pasti ya, biasanya kemungkinan besar istrinya kan koleris kan, yang selalu mau cepat, ya. Atau pokoknya satu koleris, satu plekmatis tuh, pasangan hidup tuh kayak gitu tuh, ya. Nah si koleris kan namanya juga orang koleris yang mau cepat, suka ngatur, ya dia ngatur pasangannya plekmatis dengan ya intonasi nada yang keras dan sebagainya. Itu orang plekmatis langsung diem kaku. Dalam hatinya apa? Bodoh amat. Bisa kayak gitu loh. Walaupun sering ikut taklim, tahu bahwa itu suami yang perintah loh. Itu loh. Makanya kita harus tahu, oh dia plekmatis. Bujuk aja lembut. Maka dia akan membuahkan hasil. Ya. Apalagi? Ini tadi, bentakan membuat kelumpuhan. Ya. Jadi kalau punya pasangan plekmatis dan kita nyuruhnya keras dan membentak, udah. Nggak gerak. Diam di tempat. Ya, di tempat jalan itu namanya. Dan dia walaupun orang damai, dia kadang-kadang kalau dikerasin itu benar-benar lumpuh kan, nggak bisa apa-apa. Ya, jadi hati-hati yang pasangannya plekmatis dan Anda yang koleris, hati-hati. Ya, ini kan orang plekmatis udah tahu ya ciri-cirinya ya, kan kita sering bahas ya. Kalau ditanya mau makan apa, jawabnya apa? Terserah ya gitu. Ya. Kenapa? Karena orang plekmatis yang mau damai, dia nggak mau ditekan, pokoknya kamu pilihin lah gitu. Jadi kalau kita punya pasangan misalnya ya si istri koleris, suaminya plekmatis, ya itu si suami walaupun memang tahu bahwa istrinya yang akan pilih, tapi dia tetap mau ditanya mau makan apa, terserah gitu. Harus tetap tanya, oke? Walaupun kita tahu Allah paling juga ntar terserah kan gitu, ya. Nah, dan ingat orang plekmatis kalau selalu damai, ya jarang marah, yang ekspresif. Nah kadang-kadang dia supresif, karena kan introvert supresif, ya neken akhirnya capek, ya. Dan akhirnya apa? Ya cepet tidur dimanapun berada, di kursi kah, di mobil kah, kadang bisa tidur berdiri. Dan kalau punya pasangan atau punya suami yang plekmatis dan istrinya koleris, kasih waktu biar istirahat. Ya, karena istri koleris kan biasanya kadang-kadang lihat suami plekmatis suka, aku aja nih yang kerja kan gitu ya. Ya tidur lagi baru juga datang udah tidur kan gitu. Tapi itulah kita harus paham bahwa pasangan yang plekmatis apakah suami atau istri dan dia bekerja di luar itu berarti dia sudah handle emosinya dari pagi sampai sore. Ya. Makanya dia penat, capek, lowbat, harus tidur dulu sebentar. Lele aja sebentar dulu. Ya, barulah nanti kalau dia udah bangun, udah agak enakan, barulah kalau ada yang kita minta tolong apa, ayah, bantuin dong, aku pasang lampu, barulah kasih tahu. Ya, kalau dia baru datang, apalagi laki-laki baru datang terus kita suruh pasang lampu, plekmatis pula, ya, itu bikin dia nggak nyaman, ya, rasa tertekan, oke? Nah, kemudian apa lagi? Kebutuhan berikutnya adalah harga diri. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Ya. Orang plekmatis membutuhkan rasa harga diri. Kenapa? Karena dari kecil udah kebiasaan tertekan. Dari kecil udah kebiasaan ngalah. Dari kecil udah kebiasaan ya dinomor duakan. Makanya dia selalu minta ya harga diri terhadap pasangannya. Kata orang plekmatis, ya gue gak bakal larang elo, tapi lo minta izin sama gue gitu. Itu benaknya selalu berteriak seperti itu. Ya. Dan harga diri ini orang plekmatis membutuhkan seseorang untuk membangun harga diri mereka dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Dia butuh juga nih. Karena orang plekmatis merasa udah nggak usah diomongin. Tapi dia butuh orang yang kamu apa sih perasaan kamu gitu? Apa sih yang kamu pikirkan? Dia butuh juga yang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang nggak ada, biasa aja. Ya nggak apa-apa sih. Tapi dalam hatinya, kalau ditanya lagi keluar nih gue gitu. Ya, itu harga diri kita menghormati harga diri dia, ya. Dan kalau apalagi ini, ya baik istri yang plekmatis, suami plekmatis, dia kepengen banget pasangannya itu menghargai dia, ya karena selalu ngalah soalnya. Next, keberartian dia, kebutuhan emosionalnya. Ya, apa sih itu? Membutuhkan keberartian dan diikut sertakan. Itu yang tadi Bu Isa bilang. Walaupun sering banget dia jawab terserah, tetap harus diikut sertakan. Harus ditanya suaranya, ya. Walaupun dia akan jawab terserah, mau makan apa, ya. Bu Isa mau makan apa, kan anak-anak gitu ya. Terserah nak, tapi itu udah seneng banget. Tapi suatu ketika misalnya anak-anak gak nanya sama saya, gitu ya, karena Bu Isa kan plekmatis, itu tuh langsung sedih banget loh. Aduh, aku gak berarti gitu. Walaupun tetap jawabnya terserah. Ya, ini harus paham nih, apalagi yang punya pasangannya plekmatis, ya.
Next, dengarkanlah pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka. Apalagi yang suaminya plekmatis. Secara otak laki-laki yang menjadi suami, seorang laki-laki menjadi suami, dia kalau lagi memberikan arahan tidak suka dikomentarin atau diinterupsi, tahan. Apalagi dia plekmatis. Tahan. Karena istrinya kan koleris nih, yang gemes banget, yang pengen cepet. Coba deh niatkan, karena udah tahu ya Allah suamiku plekmatis, ya orang damai, ya Allah mohon ya Allah ya buat aku menahan diri untuk tidak menginterupsi. Itu jatuhnya pahala, saudara-saudaraku sayang ya. Allahu Akbar ya, itulah, itu di situ dilihat ya ikhtiar-ikhtiarnya seorang pasangan yang pasangannya plekmatis ya. Dan jadikanlah orang dengan watak ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar seperti perabotan yang cuman yang penting ada dia. Apalagi digituin, apalagi dia denger, alah gak apa-apa, alah gitu-gituin, sedih banget itu dia, ya, sedih banget. Dan ingat ya, dia punya kekuatan yang luar biasa, yang orang koleris nggak punya kekuatannya, ya. Nah itu makanya perlu kita betul-betul merasa berharga. Kenapa? Harus bersyukur punya pasangan yang plekmatis. Udah syukur dia apa-apa boleh, apa-apa terserah, ngasih izin. Terus kita ya remehkan, udah selesai itu. Ya, harga diri terinjak-injak, keberartian terinjak-injak, ya perasaan damai juga terinjak-injak. Inilah pasangan plekmatis yang dia butuhkan sebetulnya. Ya. Ya. Kemudian dalam pekerjaan bagaimana seorang plekmatis? Ya. Plekmatis itu kan ciri khasnya positifnya tenang, dapat diandalkan, ya objektif, kalem, diplomatis. Ya. Nah, dalam pekerjaan piawai dalam menangani perseteruan. Mantap. Makanya siapa yang merasa wataknya plekmatis dan saat ini sudah mempunyai pekerjaan yang mengarah ke menangani perseteruan ya menjadi konsultan kah, jadi konselor, psikolog, terapis, dokter gitu ya, pengacara ya, itu cocok banget. Ya, hakim tuh orang plekmatis tuh cocok loh. Ya. Dia piawai dalam menangani perseteruan. Jangankan misalnya jadi profesi, kalau kita punya keluarga plekmatis, itu pasti banyak orang curhat sama dia. Ya, cuman sayangnya pas dia mau curhat, nggak tahu sama siapa curhatnya. Itu kesian juga tuh orang plekmatis kalau dalam keluarga, ya. Nah, karena memang dia piawai dalam menangani perseteruan. Ya. Kemudian apalagi? Mengatasi masalah secara objektif. Ya, dia selalu melihat dari banyak hal gitu. Ya, dia nggak subjektif, objektif. Ya. Kemudian dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Dia kuat itu. Wisa tuh kuat banget. Ya duduk berlama-lama, ya bawakan seminar atau ngajar atau duduk lama-lama dengerin pasien konseling, duduk lama, itu kuat. Dan itu kekuatannya seorang plekmatis. Ya diandalkan pekerjaan monoton. Disuruh 9 bulan kemana-mana bisa orang plekmatis itu. Ya sesekali aja itu pun karena kepepet banget ya. Tapi disuruh duduk manis, mengerjakan pekerjaan itu saja, insya Allah kuat. Ya ini dalam pekerjaan, ini kekuatannya ya. Nah sekarang sebagai pemimpin. Jadi plekmatis pun bisa jadi pemimpin. Semua watak bisa jadi pemimpin dengan ciri khas plekmatisnya. Apa dia? Pemimpin yang tenang. Tenang, dia nggak gerasa gerusuk. Ya. Kemudian apalagi pandai menguasai diri. Karena dia cepat tenang. Namanya juga orang damai, di otaknya selalu bilang damai gitu. Apalagi sudahlah plekmatis, belajar teknik-teknik menenangkan diri. Cocok banget itu. Cakep banget udah. Ya. Terus apalagi tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauan semata-mata. Jadi kalau plekmatis itu mimpin rapat, ada 10 yang diajak rapat, 10 yang ditanya itu menurut kamu, baru nanti dia melakukan ya analisa sebentar baru ambil keputusan. Nggak mau dia ya keputusan atas karena dirinya, nggak mau dia pasti tanya semuanya. Ya itulah makanya dari disebutnya objektif tadi. Ya jadi ini kekuatannya seorang pemimpin plekmatis. Ya oke. Ini plekmatis ya, sudah sampai sini udah sepakat ya? Yes. Oke.